Bayi ini gak pernah takut pada tikus, sampai seorang ilmuwan memutuskan untuk mengajarinya rasa takut. Nama panggilannya Albert, usia 9 bulan, dan apa yang terjadi padanya setelah eksperimen ini jauh lebih gelap dari yang tercatat di buku psikologi manapun. Tahun 1920, John Brodus Watson adalah bintang baru di dunia psikologi Amerika. Umurnya 42 tahun, ambisinya satu, membuktikan bahwa semua perilaku manusia termasuk emosi bisa dikendalikan. Caranya, classical conditioning. Sederhananya, kamu pasangkan stimulus netral dan stimulus yang memicu rasa takut, dan otak akan belajar untuk merasa takut. Teori ini terinspirasi dari eksperimen Ivan Pavlov dengan anjing. Tapi Watson tidak puas dengan anjing. Dia ingin bukti pada manusia. Lebih spesifiknya seorang bayi. Bersama asistennya, seorang mahasiswi 21 tahun bernama Rosalie Rayner, Watson mulai mencari subjek. Di Harriet Land Home, sebuah fasilitas perawatan anak di dalam kampus Johns Hopkins, mereka menemukan Albert, bayi laki-laki berusia 9 bulan, anak dari seorang ibu yang bekerja sebagai wet nurse, perempuan miskin yang menyusui bayi orang lain untuk bertahan hidup. Sejarawan kemudian mendebatkan apakah ibunya memberi izin dengan kesadaran penuh atau merasa tidak bisa menolak permintaan seorang profesor yang terkemuka. Yang pasti, Albert masuk ke laboratorium Watson. Eksperimen pun dimulai. Pertama, Watson dan Rayner memperkenalkan Albert pada berbagai objek, tikus putih, kelinci, anjing, monyet, kapas, koran yang dibakar. Albert tidak takut pada semuanya, dia bayi normal. Lalu pada saat Albert berusia 11 bulan, fase sesungguhnya dimulai. Albert diletakkan di atas kasur di tengah ruangan, seekor tikus putih ditaruh di dekatnya. Saat Albert mengulurkan tangan menyentuh tikus itu, Watson memukul batang baja dengan palu tepat di belakang kepala Albert. Suaranya memekakan, Albert menangis, tubuhnya gemetar. Ini diulang berkali-kali, tikus, palu, suara keras, dan tangisan. Dan akhirnya Albert tidak perlu lagi mendengar suara palu. Cukup melihat tikus putih saja, dia langsung ketakutan, menangis, berusaha merangkak menjauh. Ya, classical conditioning berhasil. Tapi Watson tidak berhenti di situ. Dia mulai menguji apakah ketakutan Albert mengeneralisasi, menyebar ke objek lain. Kelinci, anjing, mantel berbulu, bahkan topeng Santa Claus dengan jenggot kapas putih. Albert menjadi takut dengan semuanya. Watson dan Rayner merekam semuanya dalam film. Rekaman hitam putih itu yang sampai hari ini masih ditayangkan di kelas psikologi menunjukkan seorang bayi kecil dengan ekspresi ngeri setiap kali objek berbulu didekatkan kepadanya. Setelah eksperimen selesai, Ibu Albert membawanya pergi dari rumah sakit. Watson tidak pernah mencoba menghilangkan ketakutan yang dia tanamkan, padahal dia tahu caranya. Padahal dia sudah menulis teori tentang deconditioning. Dia hanya tidak melakukannya. Dan disinilah cerita menjadi lebih gelap. Selama hampir 90 tahun, tidak ada yang tahu siapa Albert sebenarnya. Sampai tahun 2009, sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Hal P. Bex berhasil melacak identitasnya. Mereka menyimpulkan bahwa Albert adalah Douglas Merritt. Douglas menderita hydrocephalus, penumpukan cairan di otak. Kondisi ini membuatnya kemungkinan besar mengalami gangguan penglihatan serius, bahkan mungkin buta saat eksperimen berlangsung. Dan inilah bagian yang paling mengganggu. Bukti menunjukkan bahwa Watson kemungkinan besar tahu kondisi neurologis Douglas sebelum eksperimen ini dimulai.
Eksperimen Little Albert diajarkan di setiap kelas psikologi di seluruh dunia. Watson disebut jenius, tapi Albert hanyalah catatan kaki. Seorang bayi diajarin rasa takut, lalu ditinggalkan, entah dia mati usia 6 tahun atau hidup dengan trauma yang tak pernah hilang. Pertanyaannya bukan lagi apakah eksperimen itu berhasil. Kenapa kita tetap merayakan orang yang melakukannya? Menurut kamu, di mana batas antara ilmu pengetahuan dan kekejaman? Tulis pendapatmu di kolom komentar.